Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Perkenalkan, di sini nama saya Dedi, bisa dipanggil dengan sebutan Pak Dedi. Di sini saya akan memberikan informasi sedikit tentang seleksi administrasi PPG Prajabatan atau PPG calon guru. Ini berlandaskan dari tahun kemarin. Untuk tahun ini masih belum ada, tapi kurang lebih tidak berbeda. Jikalau nanti berbeda, akan saya informasikan lagi untuk kalian semua. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar lolos seleksi administrasi PPG Prajabatan. Sebelum itu, mohon kiranya agar berkenan subscribe dan like agar informasi ini bisa tersampaikan di semua kalangan, khususnya untuk lulusan pendidikan S1 yang ingin mendapatkan informasi tentang PPG Prajabatan. PPG Prajabatan sendiri ada 3 tahapan seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua tes substantif, dan yang ketiga adalah tes wawancara. Di sini kita akan fokus yaitu di seleksi administrasi. Terus apa saja yang harus dilengkapi pada seleksi administrasi? Mari kita simak berikut ini. Pada tahap administrasi yang perlu dipersiapkan adalah 1. Informasi diri umum atau KTP ya. Terus pengalaman diri, biodata kemahasiswaan S1, bidang PPG linear, hobi dan kontak darurat, berkas atau dokumen penting. Itu yang harus dipersiapkan ya nanti. Nah, kemudian informasi umum. Ini berisikan informasi diri meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, email, dan lain sebagainya. Kalian hanya perlu mencantumkan nick, maka akan otomatis terisi kecuali nomor dan email ya nanti ya. Kemudian biodata kemahasiswaan. Ketika kalian mencantumkan NIM, nomor induk mahasiswa, maka data kalian akan otomatis terinput meliputi nama mahasiswa, status kelulusan, asal prodi, asal kampus, dan nilai IPK, data ijazah, dan tanggal lulus kuliah. Perlu diingat untuk pendaftaran PPG ini minimal IPK 3.00 ya. Jadi sebelum di sini pastikan dulu di PD Dikti kalian sudah lulus. Untuk linknya sudah ada di grup, nanti jika kalian masih belum tahu saya akan share di kolom komentar. Untuk selanjutnya adalah bidang pilihan PPG. Setelah data kemahasiswaan kalian muncul, maka nantinya akan otomatis muncul bidang PPG yang linear dengan jurusan kalian. Setelah itu kalian hanya perlu mengklik pilihan yang tersedia. Contoh, ini saya adalah dari prodi PGSD. Mau PPG di bidang PGSD, jadi nanti diketik saja PGSD, nanti akan muncul. Untuk linearitas bisa dicek juga di grup, nanti ada linknya, bisa dicek. Contoh nanti matematika bisa linear di prodi PPG mana saja, nanti sudah ada di situ. Kemudian pengalaman diri. Pengalaman diri ini berkaitan dengan hal-hal yang perlu kalian lakukan, seperti pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman mengikuti organisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih dan mengembangkan keterampilan orang lain. Jangan lupa disertai dengan dokumen pendukung seperti sertifikat. Kemudian hobi dan kontak darurat. Kalian akan diminta untuk menuliskan hobi dan jangka waktu menekuni hobi tersebut. Selain itu, kalian harus mencantumkan kontak darurat yang dapat dihubungi, misalnya kontak orang tua dan kontak keluarga terdekat. Dokumen penting. Pas foto, pastikan foto terbaru berpakaian formal seperti kemeja putih berdasi hitam, rambut rapi. Bagi yang menggunakan jilbab, pakai jilbab yang warna hitam dan latar belakang atau backgroundnya warna biru. Dokumen lainnya yaitu mendatangani fakta integritas. Nanti untuk fakta integritas ini bisa di-download ketika sudah ada pendaftaran.
Nah, ini adalah contoh yang tadi ya, contoh pengalaman mengikuti pelatihan seperti ini. Ada kursus mahir dasar Pramuka SD, seminar nasional pendidikan, ya seperti ini ya. Nah, seharusnya ini diambil 2 atau 3 tahun belakang, tapi jika tidak ada ya tidak apa itu dicantumkan. Kalau ada ya sebisa mungkin 2 atau 3 tahun ke belakang. Kemudian ini pengalaman berorganisasi yang ikut HMJ atau BEM atau mungkin UKM, UA, UAM bisa dimasukkan di sini. Organisasi di luar seperti Karang Taruna dan lain-lain bisa dimasukkan juga di sini. Nanti juga dipersiapkan deskripsi organisasi dan juga tugasnya di organisasi tersebut. Ini pengalaman sukarelawan. Kemudian adalah pengalaman menjadi sukarelawan. Ini contohnya mengikuti program kampus mengajar angkatan 4, bisa di sini, bisa ditulis ini. Atau kalian mengikuti KKN juga bisa ini dimasukkan. Ya, tugas dan peran Anda sebagai sukarelawan itu apa bisa dimasukkan di sini. Kemudian pengalaman melatih mengembangkan orang lain. Nah, ini adalah pengalaman saya ketika melatih pramuka dan melatih Al-Banjari. Bisa juga melatih privat atau les privat bisa dimasukkan di sini. Tutor bimbingan belajar juga bisa dimasukkan di sini. Kemudian dokumen penting ya, ini adalah contoh pas foto dan juga fakta integritas ya ini ya. Nah, sekian dan terima kasih, semoga membantu. Kemudian untuk tips trik dari saya itu pastikan 1, diisi sesuai dengan diri sendiri pastinya ya. Terus dipersiapkan atau dicek lagi PD Diktinya sudah lulus atau tidak, sudah lulus atau belum. Kemudian bidang linearitas, linear prodi atau jurusan yang akan Anda ikuti dalam PPG tersebut. Kemudian pastikan ketika mengisi esai itu nanti jangan langsung dikirim, ada backupnya ya, dikopas dulu di Word agar nanti nggak lupa ya. Untuk esainya juga ya, nanti dipersiapkan. Kemudian untuk mengisi pengalaman sukarelawan, melatih dan lain-lain itu usahakan sertifikatnya atau pengalamannya tidak lebih dari 2 atau 3 tahun. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, tapi lebih baik 2 atau 3 tahun ke belakang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah melihat video ini. Jika nanti ada pertanyaan, ada kebingungan, bisa kalian sampaikan di grup atau di kolom komentar. Untuk pembahasan tes substantif, tes wawancara, dan juga pembahasan soal-soal akan ada di video berikutnya. Terima kasih. Iya, mana ya?